Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi Desa Buon Sejati yang terletak di Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di kaki Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Sembalun ini asal-muasalnya dulu kan berasal dari satu desa, kemudian berkembang menjadi dua desa, Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang. Lalu kemudian berkembang lagi tambah desa Sajang, dan kemudian bertambah lagi desa Sajang Mekar menjadi desa Bilo Petung. Nah, kemudian selanjutnya ketika ada pemekaran pada tahun 2014 kalau tidak salah, itu desa Sembalun Lawang mekar menjadi 3 desa. Ya, desa Sembalun Lawang itu sebagai desa induk, kemudian desa Timbagading dan desa Sembalun yang sekarang menjadi ibu kota kecamatan. Itu adalah desa pemekaran dari desa Sembalun Lawang. Nah, sementara desa Sembalun Bumbung sampai saat ini belum mekar. Akhirnya jumlah desa di kecamatan Sembalun itu ada 6 desa. Berbicara objek wisata di Sembalun ini, yang paling banyak itu adalah wisata alam, ya. Di situ ada bukit-bukit, kemudian ada juga sapana. Yang paling banyak digemari oleh para wisatawan lokal itu adalah camping ground di situ. Nah, sementara yang lainnya adalah agrowisata. Agrowisata itu wisata di daerah-daerah pertanian, ada perkebunan, ada stroberi dan lain sebagainya. Itu juga sebagai objek wisata. Nah, tidak kalah pentingnya juga ada wisata sejarah seperti rumah adat, lalu kemudian ada wisata budaya, terutama di Sembalun Bumbung. Itu masih bisa kita dapatkan pentas seni dan tari dan lain sebagainya di situ, termasuk wisata sejarahnya juga ada di situ. Memang dia memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki di tempat-tempat lain. Ketika kita berbicara makanan, karena di sini dingin, maka identik makanan-makanan termasuk sayur-mayurnya itu identik dengan yang ekstra pedas lah. Dan itu yang sangat terkenal, namanya ragian tomot. Nah, ragian tomot itu tidak kita nemu di tempat lain. Nah, kalau kopi sekarang alhamdulillah anak-anak muda kita sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, pengembangan dan lain sebagainya, termasuk teknik penyajian kopinya sendiri, sehingga sekarang di sepanjang jalan ada kedai kopi, dan tentunya variannya juga lumayan banyak. Saya 5 orang dari Sembalun berkesempatan dapat pelatihan di Jakarta, di Indonesia Coffee Academy, di Anomali Kopi Jakarta. Selama 2 minggu itu mulai pelatihan roasting, cupping, latte, dan termasuk manajemen bisnisnya. Dan di masa COVID itu sangat membantu. Jadi di masa COVID, begitu buka new normal, alhamdulillah Sembalun ini mulai booming dengan kopi shopnya yang baru di sini. Masa new normal kurang lebih ada sekitar 25-30-an tempat ngopi baru yang buka. Jadi kami ini sebenarnya para pelaku wisata. Ya, kami memiliki usaha pendakian ke Gunung Rinjani, tapi pas saat gempa pendakian tutup, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa, harus mencari alternatif usaha yang lain. Jadi dari situ dua kemarin, ya, nah kebetulan kami punya lahan di sini di Sembalun, ya kami tanam padi beras merah,
Dan harapannya dengan penanaman padi beras merah bisa memperbaiki ekosistem kembali. Beras merah Sembalun yang dibuat jadi pangan olahan khusus itu memang tidak ada. Jadi beras merah itu ada teman makannya, itu namanya tomot siong pedis ya. Itu yang kalau dimakan sama itu ndak berasa, kita habisin 2-3 piring, nambah-nambah terus. Sembalun ini adalah daerah sentra hortikultura terbesar di Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya kita sangat berharap pemerintah ke depannya lebih peduli lagi bagaimana cara agar potensi sebagai sentra produksi hortikultura terbesar di NTB ini bisa memberikan dampak yang baguslah terhadap masyarakatnya, terutama masyarakat petani kita. Dan tidak hanya itu juga, pertanian ini juga akan bisa sebagai objek yang sangat besar untuk pariwisata, di mana di dalam paket program pariwisata itu adalah agrowisatanya. Nah, kita sangat berharap keberpihakan program-program pemerintah itu agar menjadikan semua kegiatan-kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ada di Sembalun ini bisa dijadikan sebagai objek wisata unggulan juga.